Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimas Prabowo dengan nomor induk mahasiswa J1B1200052. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa saja yang saya ketahui tentang mandi junub. Islam adalah agama yang sangat perhatian dengan kebersihan. Ini dibuktikan dengan banyaknya aturan dalam masalah bersuci, dan bahkan para ulama menyediakan satu bab dalam bidang ilmu, yaitu ilmu fikih toharoh. Hanya saja, sangat disayangkan, tidak semua muslim mengenali aturan ini, sehingga ada di antara mereka yang mau belajar, dan ada di antara mereka yang sama sekali tidak mau mengenalnya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak pernah mengenal syariat mandi junub, sehingga berkali-kali mengalami junub, namun mereka tidak pernah mandi junub. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk mengenali aturan maupun belajar, sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar. Bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi dari kalangan manusia. Beliau menikah, berkeluarga, dan melakukan aktivitas sebagaimana layaknya manusia, sehingga setiap orang bisa meneladani beliau dalam setiap aktivitas hidup yang beliau lakukan. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kemudian jasa besar para istri beliau, kita bisa mengetahui bagaimana tata cara mandi junub beliau, yang itu tidak mungkin bisa diketahui orang lain. Karena itu kita patut berterima kasih kepada para istri beliau yang telah mengabarkan kepada umat tentang aktivitas Nabi SAW ketika beliau di rumah. Bukan sebaliknya, justru mencela dan menghina para istri Nabi SAW sebagaimana yang dilakukan oleh para orang Syiah. Tata cara mandi junub terdapat dua hadis pokok yang kita jadikan sebagai acuan. Kedua hadis tersebut berasal dari dua istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Hadis pertama yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Saya ulangi. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini beliau menceritakan bahwa jika Nabi SAW mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua dari Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan keterangan dari Maimunah. Ia menceritakan bahwa aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW. Lalu dia menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci dua kali atau 3 kali, lalu menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah, kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya beliau bergeser dari posisi semula dan mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menggabungkan hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa urutan tata cara mandi junub adalah yang pertama, menuangkan air dan mencuci kedua tangan. Yang kedua yaitu mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan kali ini. Yang ketiga yaitu menggosokkan tangan kiri ke tanah. Kegiatan ini bisa kita ganti dengan menggunakan sabun, jadi tidak perlu menggunakan tanah. Yang keempat yaitu berkumur dan menghirup air ke dalam lubang hidung. Kemudian dilanjutkan dengan berwudu, namun tidak sampai mencuci kaki, karena mencuci kaki itu adalah bagian dari akhir. Yang kelima, ketika kita mulai membasahi rambut, setelah selesai pangkal rambut dan basahi dengan air seluruh kepala dan rambut hingga basah.
Yang keenam yaitu siram kepala 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. Yang ketujuh, mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang bagian kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, bersisir, dan bersuci, bahkan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan lupa untuk digosok, terutama di bagian lipatan atau bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan Anda basah. Yang kedelapan yaitu berpindah tempat dan cuci kedua kaki. Jangan lupa sela-sela jari kaki sampai Anda yakin seluruh kaki Anda basah. Demikian dari saya, semoga Allah memudahkan kita untuk meniti sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.